Kamu suka nggak sama hadiah yang aku kasih? Oh, suka banget dong sayang. Jangan nyesal. Pergi mas. Saya lihat dari kejauhan memang saya tidak menghampiri mereka berdua, enggak. Jadi seorang single parents itu nggak mudah. Di awal itu sangat sulit buat saya. Saya nggak ngerti mesti gimana. Life is about choice. Wah, pilihan. Jadi menikah pilihan, sudah menikah pilihan, nanti kalau ditinggal oleh pasangan juga pilihan, ya kan? Ada kotak kematian, ataupun misalnya surat cerai, ya jangan sampai lah ya. Tapi itu kenyataan hidup ada di dalam kehidupan ini secara umum. Dan juga atau status nikah yang nggak jelas dari awal, ya makanya harus jelas lah. Tapi secara umum bilang begini, oh kalau laki-laki mah pasti nikah lagi, wajar. Kalau perempuan, oh itu luar biasa kalau perempuan, khusus itu. Tapi sebenarnya nggak juga. Hai Nia. Gimana? Penjualan kita hari ini lancar kan? Kemarin surat juga bagus kan? Puji syukur Pak, penjualan hari ini bagus sekali. Nah, Bapak yakin itu semua karena sejak kamu ada di sini. Ah, Bapak bisa aja. Iya dong, kan Bapak nggak salah pilih masukin kamu kerja di tempat saya. Jadi semuanya rezekinya bagus, penjualannya semakin meningkat. Oh ya, ngomong-ngomong nanti pulang kerja kamu pulang sama saya ya? Pulang bareng Pak. Iya dong, pulang sama saya. Masa nggak mau? Mau kan? Lama-kelamaan dengan berjalannya waktu, dia mulai mendekati saya. Setelah kenal 6 bulan, kita menikah. Setelah itu kita berumah tangga baik-baik saja. Halo sayang. Gimana? Kamu suka nggak sama hadiah yang aku kasih? Oh, suka banget dong sayang. Yaudah, syukurlah kalau kamu suka. Udah dulu ya, nanti lanjut lagi. Ih, kok buru-buru banget sih? Ya udah deh, bye-bye. Bye-bye. Mas Yanto udah pulang? Ya, barusan. Capek ya Mas? Ini loh Mas, aku udah bikinin teh kesukaan kamu. Makasih ya. Manis amat sih. Biar aku sakit gula. Biar aku mati. Aku capek kerja, malah dikasih kayak gini. Masa sih Mas? Aku kasih gula seperti biasa loh Mas. Kalau gitu aku buatin yang baru ya Mas. Gak usah. Kau mandi. Berjalannya waktu terjadi perselisihan. Ada sesuatu yang aneh dengan sikap dia. Ya saya sebagai istri dia melayani dengan baik sebagaimana kewajiban saya seorang istri. Kenapa ya Mas Yanto? Kok akhir-akhir ini berubah, sering marah-marah? Apa yang aku buat salah? Di mata dia selalu ada yang tidak benar sama saya. Tiap kali dia pulang selalu masalah terus. Ini Mas HP-mu. Wanita ini siapa ya Mas? Kok ngechat mesra banget gitu sih? Oh, ini tuh si Sekar, pegawai baru di restoran. Emang kenapa sih dia? Dia bilang karyawan, tapi karyawan kok nggak kayak karyawan lainnya gitu. Mas, pegawai itu harusnya panggilnya Pak. Itu panggil Mas. Oh, udahlah, nggak usah terlalu kepo deh sama urusan orang. Kamu gimana sih, cemburuan amat sih? Lihat tuh, itu siapa lagi? Aduh, aku lama pusing deh. Tuh, lihat. Itu kan nomor baru kan? Ya bisa aja orang lain salah nomor. Apaan sih yang salah? Dengar ya Mas Yanto. Aku lebih senang Mas Yanto itu jujur. Udah ya. Cukup. Terserah kamu. Percaya boleh, nggak boleh. Ya, udah. Aku mau istirahat, capek kerja, ya. Mas!
Saya lihat dari kejauhan memang saya tidak menghampiri mereka berdua, enggak. Dan memang itu mereka terbukti. Waktu lihat sendiri ya hancurlah. Kayak apa ya, apa salah saya sampai suami saya seperti itu. Saya mau deketin mereka, maksudnya tanya gimana harusnya. Saya tidak berani, takutnya nanti kalau saya malah dipermalukan sama mereka. Karena suami saya kan lebih milih ke dia. Mbak ini yang namanya Sekar ya? Iya, tapi Mbak siapa ya? Saya ini istrinya Mas Yanto, Mbak. Mbak ini yang goda-godain suami saya kan? Maaf ya Mbak, tapi aku nggak berniat untuk merusak rumah tangga Mbak. Dengar ya Mbak, kenyataannya kelakuan Mbak sama Mas Yanto itu udah menyakiti hati saya, Mbak. Terus aku datangi perempuannya itu. Terus tak tanyain, kenapa kamu ganggu suamiku, padahal kamu sudah tahu kalau kita berumah tangga dan kita punya 2 anak. Tapi yang perempuan itu nggak mau tahu. Mbak ini punya perasaan nggak sih sebagai perempuan? Saya cuma pegawai di sini Mbak. Mas Yanto yang deketin saya, bukan saya. Dengar ya Mbak, sebagai perempuan Mbak harusnya mengerti dong. Mas Yanto itu udah punya istri. Dia malah bilang, lah itu suami Mbak yang deketin saya. Dia selalu memberi apa yang aku mau. Dia bilang seperti itu. Halo sayang. Halo sayang. Oh ya, besok kita ketemu ya. Tempat biasa. Mas, aku udah gak kuat ya Mas sama kelakuan Mas Yanto. Semakin hari semakin keterlaluan kayak gini. Kalau gini masalahnya, kamu sekarang putuskan. Saya nggak bisa kalau kayak gini terus. Aku akuin, aku udah dekat sama Sekar. Dan aku nggak bisa ninggalin dia. Oh, jadi udah jelas ya Mas. Mas Yanto lebih pilih Sekar daripada aku. Sekarang Mas Yanto pergi dari rumah ini. Kita tinggal di rumah orang tua saya. Habis itu tak bilang, kalau kamu memilih dia, silahkan kamu pergi dari rumah ini. Terus dia ngasih tantangan sama aku. Ingat ya. Kita punya anak kecil. Kalau aku pergi, kamu nggak bakalan bisa nafkahin sendirian. Apa bisa kamu hidup tanpa suami? Kamu anakmu masih kecil-kecil loh. Kamu bisa nggak hidup tanpa saya? Dia bilang seperti itu. Mas Yanto pergi sekarang. Kalau kamu ngusir aku pergi. Tapi ingat, kamu jangan nyesal. Jangan nyesal! Pergi Mas! Pergi! Saya waktu itu memang takut, tapi memang saya nggak bisa kalau harus bertahan dengan keadaan yang seperti itu. Saya memilihkan untuk pisah aja sama dia. Saya mikirnya andai waktu itu semua bisa terulang, saya tidak akan mengenal laki-laki itu. Ya waktu memang masalah itu terjadi, memang saya nggak pernah makan dan nangis setiap hari. Takut kalau saya nggak mampu membiayai kedua anak saya. Waktu saya hancur-hancurnya dalam peristiwa itu, anak-anak selalu tanya kenapa papanya nggak pernah pulang. Saya bilang sama anak-anak kalau papanya pergi dan nggak akan pulang lagi, kita hidup bertiga. Ya Tuhan, berikan aku kekuatan supaya aku bisa mengurus anak-anakku. Ya, waktu itu saya tidur beberapa malam, Tuhan itu hadir dalam mimpi saya. Ada suatu ayat yang Tuhan mengingatkan kepada aku untuk selalu tetap berpegang sama Tuhan apapun yang terjadi. Yesaya 41 ayat 13. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Setelah ditinggal suami saya cari-cari pekerjaan. Ibarat kata buat beli susu anak saya saja saya kesulitan. Saya sudah kayak pasrah itu, kemana jalan hidup saya nggak tahu. Mbak Nia, apapun yang telah suami Mbak lakukan, Mbak harus mengampuni. Iya Bu, tapi kelakuan Mas Yanto itu membuat saya sudah sakit banget Bu. Iya, tapi berusaha untuk mengampuni. Kamu jangan takut, kamu tidak boleh lemah. Kamu harus memandang ke depan, karena masa depanmu itu masih panjang. Tuhan selalu pegang kamu. Kamu masih bisa meraih pengharapanmu bersama Tuhan. Saya selalu bilang ke Nia bahwa Tuhan akan menolong kamu Nia. Kamu tidak sendiri. Saya memandangnya dia lebih
ceria, lebih bahagia sekarang, tidak tertekan lagi. Perubahannya sangat luar biasa sekali. Dia sudah menata kehidupannya kembali, dia sudah mendapatkan pekerjaan lebih baik lagi, dia bisa membimbing anaknya untuk lebih baik lagi. Melalui kejadian ini saya sangat berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan memberikan pelajaran yang sangat luar biasa kepada saya untuk saya tetap hidup di jalannya dan membesarkan anak-anak saya di dalam jalan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Tuhan ingatkan saya, jangan takut, apapun yang terjadi tetap berada di jalan Tuhan. Secara penelitian nih, ada satu penelitian yang mengatakan bahwa kalau wanita khususnya ya, itu lebih memilih single parent ternyata. Atau jadi orang tua tunggal. Karena ada beberapa hal, beberapa faktor. Yang pertama adalah karena dia belum tentu bisa dapat pasangan yang ideal buat diri dia. Terus yang kedua, dia trauma dengan pernikahannya. Karena rumah tangganya mungkin tidak bahagia. Yang ketiga, dia merasa mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan dan membesarkan anak-anaknya. Jadi seorang single parents itu nggak mudah, urus anak, harus juga kita yang untuk mencari nafkahnya. Jadi saya harus peran ganda, jadi ibu iya, jadi bapak juga iya. Jadi single parent itu saya sudah 7 tahun. Saya nggak pernah kepikiran. Yang pasti di dunia ini pasti nggak ada seorang pun yang mau jadi single parent. Jadi single parent itu kan semua hal itu kan mesti diatur semuanya sendiri. Keputusan yang paling pasti itu, yang paling penting itu kebutuhan anak-anak. Karena kebutuhan anak-anak itu dari di usia balitanya dia itu kan dia membutuhkan sosok seorang ayah dan ibu. Memang kalau misalnya orang melihat single parent itu, oh ya wanita ini bisa bekerja, wanita ini bisa membereskan semua, terlihatnya seperti itu. Tapi sebenarnya sih sang anak pasti juga memikirkan gitu. Oh, kenapa temennya ada ibu, ada bapak gitu. Sedangkan di kita nih kok beda gitu. Ya pasti mereka akan rindu sosok seorang ayah gitu. Di saat mereka rindu sosok seorang ayah, ya di situ saya juga yang pasti secara fisikly saya nggak bisa wakilin. Saya menikah di tahun 2009. Di awal-awal pernikahan saya semuanya indah, bagus, baik. Ya walaupun masalah ekonomi atau apa bisa kita handle, tapi kehidupan semuanya sih oke sih, nggak ada masalah. Sampai di saat saya mengandung anak kedua, sifatnya udah berubah. Sikapnya ke saya tuh sudah lebih cuek dan saya merasa ada yang janggal. Dan ya akhirnya banyak informasi yang saya dapatkan, suami memang ya sedang ada perselingkuhan yang saya nggak sangka. Setiap ketemu yang dibahas adalah kapan kita bisa cerai, kapan kita bisa pisah. Akhirnya benar terjadi. Saat itu dia naik ke atas ke kamar dengan emosi sekali di pagi hari. Dia baru bangun, emosi sekali, sangat emosi. Dan akhirnya dia suruh saya keluar dari rumah sekarang juga. Dia cuma kasih saya waktu 1 jam dari sekarang. Kamu harus keluar dari rumah.
atau saya seret kamu sampai ke bawah. Waktu itu kita tinggal 4 lantai. Ya akhirnya saya keluar dari rumah dan saya bingung mau kemana. Saya bingung, gak mungkin saya balik ke rumah. Gak mungkin saya balik ke rumah ibu. Karena saya juga gak mau melihat orang tua saya sedih dengan kondisi saya. Mengandung anak usia 7 bulan di perut, dan juga saya mesti mengurus anak 2,5 tahun. Di awal itu saya bingung banget. Setelah lahir anak, pasti kan harus ada ASI dan yang lain-lain, dan saya harus menemani si bayi ini dan juga anak umur 2,5 tahun, dan saya juga mesti mencari nafkah untuk itu semua. Di awal itu sangat sulit buat saya. Di awal itu sangat membingungkan buat saya. Dan di awal itu saya nggak ngerti mesti gimana. Pasti saya pernah protes, tapi di saat saya protes saya merasa sama aja. Setelah saya berdoa, saya berbicara sama Tuhan, saya ingat pernah dengar semuanya itu akan baik-baik aja. Jadi saya tetap pegang kata-kata itu dalam hati. Saya menjalankan itu, saya belajar untuk mengikuti prosesnya. Banyak bertanya sama Tuhan, apa yang harus saya lakukan selanjutnya. Dulu saya pernah mengandalkan manusia, tapi Tuhan bilang tidak, berharap pada saya. Saya udah gak kuat karena ya saya mesti jalanin ini semua. Kedepannya bagaimana? Saya udah gak kuat Tuhan. Tapi di situ saya mendengarkan ada suara, tenang, semua akan baik-baik saja. Di situ yang membuat saya tuh kayak nyaman banget. Oh, baik-baik aja ya Tuhan. Cara pikir saya, cara perasaan saya, dan emosional saya semua lama-lama terkontrol. Jadi saya ngerasa lebih, ya saya nyaman dan aman karena ada Tuhan yang jaga saya dan anak-anak saya. Yang membuat saya bangkit, saya sangat yakin bahwa Tuhan Yesus itu nggak pernah ninggalin. Melepaskan pengampunan, ya awalnya sih nggak gampang. Saya tidak setuju dengan perceraian, karena perceraian itu tidak diinginkan oleh Tuhan. Belajar dari kesalahan saya, dulunya saya menikah tanpa ada surat pernikahan dan belum diberkati. Saat itu saya menikah hanya dengan pesta pernikahan, yang dimana saya mengira itu sudah cukup. Setelah saya tahu firman Tuhan, bahwa itu tidak baik dan tidak berkenan di mata Tuhan. Walaupun tidak ada sosok seorang ayah di mata mereka, tapi sosok seorang ayah itu bisa dilihat dari Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita, yang selalu menuntun kita. Ya punya Bapa yang luar biasa, senanglah. Sebenarnya single parent ataupun tidak single parent, menikah lagi atau tidak menikah lagi, sebenarnya akan sama saja jikalau hidupnya minus. Baik dari sisi orang tuanya ataupun dari sisi anak yang dibesarkan melalui cara asuh single parent. Saya harus fair. Karena memang secara umum perasaan seorang anak ketika tidak punya figur ayah, dia akan merasa haus kasih sayang seorang ayah.
Nah ini kalau minus, dia akan cari cara dengan caranya dia. Akhirnya malah hidupnya menyimpang, lalu melakukan hal-hal yang tidak semestinya, keluar dari konteks kebenaran. Karena dia minus. Demikian juga single parent. Sekalipun dia hebat, punya uang banyak, tapi kalau kehidupannya minus, tetap juga ujungnya nggak akan bahagia. Menikah pun juga demikian. Menikah dengan orang yang minus lagi. Udah nggak bahagia lagi, anaknya pun juga nggak bahagia. Ini plus minus maksudnya apa? Ya saya mau katakan minus Tuhan. Hidup ini tidak akan bisa cukup dan sempurna kalau kita tidak tambahkan dengan Tuhan di dalamnya. Saya bicara begini karena saya juga seorang anak yang dibesarkan oleh seorang tua single parent. Mama saya tidak menikah lagi sejak ayah saya meninggal dan sampai sekarang beliau memutuskan hidup menjanda, tetapi bukan untuk hidup di masa lalu, hidup untuk masa depan. Tidak hanya untuk hidupnya sendiri loh, tapi untuk saya. Dan saya bisa saja merasakan kekurangan kasih Bapa, menyerah dengan keadaan itu dan akhirnya sudahlah, saya cari pelarian atau peralihan. Tapi saya bersyukur. Saya berterima kasih kepada ibu saya yang sudah membesarkan saya dengan nilai kebenaran. Karena ibu saya seorang wanita single parent yang tinggal di dalam Tuhan. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 13. Segala perkara, segala keadaan, segala situasi dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya apa? Engkau menikah lagi pun, kalau Tuhan mengizinkan, berarti Tuhan menghargai masa depanmu. Engkau tidak menikah lagi pun, kalau itu ada rencana Tuhan, Tuhan sudah meletakkan masa depanmu. Yang terpenting adalah plus Tuhan. Percayalah saudara, apakah Anda seorang anak yang dibesarkan oleh single parent? Anda tidak perlu khawatir dan takut. Karena ketika Anda mau mengenal kasih Tuhan, Anda akan mengenal kasih Bapa. Dan bagi Anda yang mungkin saat ini sedang kebingungan, apa yang harus saya putuskan? Kiranya 2 kisah nyata tadi sudah memberikan satu guidance buat Anda. Guidance untuk apa? Untuk melibatkan Tuhan mulai saat ini. Mungkin Anda sudah cukup lama tidak melibatkan Tuhan karena terlalu besar dan terlalu luas gambaran masa depan itu sehingga Anda begitu takut. Tetapi bukankah Allah kita lebih besar dari apapun di muka bumi ini? Mari kita berdoa bersama-sama. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk rancangan Tuhan yang indah sampai hari ini. Memang secara manusia, secara dunia ini kami kurang. Kurang faktor suami, kurang keberadaan ayah, kurang kasih sayang dan figur yang seharusnya ada dalam sebuah keluarga dan rumah tangga. Tetapi terpujilah Engkau yang telah memperkenalkan kebenaran dalam hidup manusia. Engkau tidak hanya menyelamatkan kami dari dosa, tapi Engkau menyelamatkan masa depan kami. Aku berdoa bagi setiap single parent. Tuhan menghargai keputusanmu. Tuhan bersamamu. Saat engkau menangis, Ia ada di sana. Dan setiap air matamu di dalam Tuhan, Tuhan telah simpan di dalam kirbatnya. Dan Dia sudah buat daftarnya untuk Tuhan ganti dengan berkat dan juga pengharapan yang nyata. Dan diberkatilah engkau jika engkau sebagai seorang yang dibesarkan oleh orang tua yang tunggal atau single parent. Saat ini, Bapa di sorga memelukmu dengan kasih-Nya. Pelukan kasih Bapa akan kau rasakan di dalam hatimu ketika saat ini engkau benar-benar terbuka dan menyadari bahwa engkau masih memiliki Yesus, Allah yang jauh lebih besar dari segala apapun. Dan engkau dapat berkata, apapun keadaanku, bagaimanapun keputusanku, aku percaya aku dapat menjalani dan dapat menanggungnya jikalau tinggal di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Percaya bukan sembarangan percaya. Karena saya mau kasih sesuatu buat Anda saudara. Ini yang masuk di jawaban.com. Jadi ibu ini menghubungi sahabat 24 nih. Nah kan nomornya ada di layar TV. Anda boleh siap-siap menghubungi juga seperti ibu ini. Kenapa? Karena ibu ini seorang wanita bernama Dorcas Lobo. Suaminya meninggalkan beliau. Tentu saja beliau bingung ya. Dan bersikeras suaminya itu pada waktu itu menggugat cerai. Ternyata memang karena adanya faktor perselingkuhan. Nah, karena sempat sakit, stroke, ya karena kepikiran, stres, dan juga sempat lalai, terpeleset, akhirnya jatuh. Jatuh dan akhirnya membuat beliau duduk di kursi roda. Tapi yang luar biasanya, sekalipun begitu, beliau tetap
tetap menjalankan sebagaimana mestinya sebagai orang tua. Dengan keterbatasan fisiknya, keterbatasan hatinya karena sebagian masih dalam luka. Beliau membesarkan anak-anaknya. Dan memang beliau pun juga harus melihat peristiwa yang beliau alami, yaitu ketika putra ketiga bungsunya ini menikah lalu harus digugat cerai waktu itu oleh istrinya. Tapi beliau ingat satu hal. Beliau menyaksikan program solusi dan beliau melihat bahwa aku butuh dipulihkan, aku butuh Tuhan. Ketika beliau menghubungi Sahabat 24, dilayani oleh konselor, akhirnya beliau diajarkan, dibimbing untuk kembali menjadi tiang doa sebagaimana mestinya. Dan hasilnya anak-anaknya, kehidupan rumah tangganya dipulihkan. Yang sudah menggugat cerai, gugatan dicabut. Kebahagiaan seorang ibu adalah ketika melihat kebahagiaan anaknya ada di depan matanya. Sekalipun kehidupannya tidak sebahagia yang diharapkan, tetapi justru itu akan menjadi sempurna ketika ada kuasa doa dan mengubah kehidupan anak-anaknya. Kuasa doa itu dari mana? Dari Tuhan tentu saja. Dan Sahabat 24 rindu sekali agar Anda mengalami kuasa Tuhan. Jadi hubungi Sahabat 24 sekarang juga. Keterbatasanmu jika ditambah dengan Tuhan, apalagi ditambah dengan sahabat-sahabat baru di dalam Tuhan, saya rasa Anda bisa menaklukkan dunia ini. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan Solusi. Apakah Anda diberkati melalui tayangan ini? Jika Anda merasa diberkati, maukah Anda menjadi saluran berkat bagi orang lain? Jika Anda rindu, kami mengajak Anda untuk memberikan dukungan bagi pelayanan Cahaya Bagi Negeri dalam memberitakan kabar baik melalui donasi Anda. Cukup scan barcode yang tertera di layar untuk memberikan donasi via QRIS, GoPay, OVO, serta MotionPay. Terkadang, di dalam hidup kita diperhadapkan pada ketakutan terbesar kita. Masalah datang silih berganti, dan kita harus menghadapi semua itu seorang diri. Seolah setiap permasalahan tidak memiliki jalan keluar. Saat itulah Anda butuh dukungan untuk mendapatkan semangat baru. Sahabat 24 hadir untuk Anda 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu. Kami ada untuk mendengarkan dan mendoakan setiap permasalahan Anda dengan sepenuh hati. Layaknya seorang sahabat, kami selalu siap melayani Anda. Hubungi kami di nomor berikut ini. Oke saudara, kalau saudara penasaran, tadi kan saya cuma sebutkan memang secara overall ya. Tapi kalau Anda baca secara satu-satu gitu ya, jelas itu Anda bisa benar-benar mendapat kekuatan baru kalau Anda baca kisah mengenai Ibu Dorcas Lobo ini. Dan yang luar biasa nggak cuma sekedar kisah-kisah nyata ataupun kesaksian hidup, tapi juga ada video inspiratif. Bahkan ada di mana Anda bisa berinteraksi langsung dengan konselor Sahabat 24. Anda juga bisa dapat berita terupdate ya, bagaimana menjaga kesehatan, mengatur keuangan, mengalami kebebasan financial ya, dan ya Anda juga bisa dapat teman baru. Siapa tahu dengan mendapat teman baru dapat apa? Mendapat jodoh baru, bukan dong, dapat kekuatan yang baru. Karena mereka adalah sahabat-sahabat baru Anda di dalam Tuhan. Itu yang Anda butuhkan hari-hari ini. Karena tanpa Tuhan, apa sih yang bisa kita lakukan? Nggak ada saudara, betul nggak? Tapi bersama dengan Tuhan, kita dapat melakukan segala perkara. Karena apapun masalahnya di dalam Tuhan, pasti ada solusi. Apa yang kita khawatirkan lagi? Jadi terima kasih sudah bergabung bersama dengan kami. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dan saya rindu Anda bisa mengisi kolom kesaksian. Karena Anda sudah memenangkan pertarungan di dunia ini. Tuhan berkati, tetap semangat dan tetap bahagia.